Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia, bahkan umat, bahkan generasi berganti itu punya masa hidup. Kalau sudah tiba, dia berpulang, nggak bisa dimundurkan atau dimajukan. Jadi bisa saja terjadi, Anda misalnya duluan, saya belakangan, mungkin. Ya, atau ditukar, ya kan? Saya belakangan, Anda duluan, kan mungkin juga terjadi gitu ya. Ya intinya kita meninggalkan dunia ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Kita bersyukur, berbahagia dan memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kesempatan pada kita untuk berkehidupan. Kita bersyukur di antara sekian orang yang hidup, kita masih diberikan kekuatan untuk beriman, dan kita bersyukur di antara sekian hamba Allah yang beriman sampai hari ini, kita diberi kemampuan untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah dengan banyak mengumpulkan dan mengoleksi amal saleh. Mudah-mudahan pertemuan kita di hari ini termasuk bagian dari amal saleh yang diridhai dan dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk digarisbawahi bahwa tidak semua amal yang diduga baik itu Allah senangi atau juga Allah terima. Ada orang salat yang tidak Allah sukai padahal dia salat, bahkan terancam fawailul lil musallin. Ada orang salat yang terancam, dinilai enggak bagus. Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dari motif salatnya. Alladzina hum yuraun, yang motivasi salatnya hanya untuk diketahui orang, dikenal orang soleh, orang baik, sehingga menganggap orang lain itu rendah, biasa-biasa, dia yang paling unggul. Allah nggak suka. Ada orang yang baca Quran, bagus baca Quran itu, pahalanya tinggi. Tapi ada orang-orang yang membaca Al-Quran sekedar menjadikan Quran alat pencarian dunianya. Ada orang yang sengaja memotong ayat, ini kata Al-Quran, ya, menggunakan dalil untuk kepentingan dunianya. Maka ada faminhum zalimul linafsih, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Jadi jika perbuatan baik saja berpotensi bisa berubah, apalagi nilai bagi sebuah perbuatan yang buruk. Dan sekarang kita ada di satu waktu saat menghindari keburukan pahalanya bisa lebih tinggi dibandingkan mengerjakan kebaikan. Mengerjakan kebaikan dalam bahasa Quran disebut dengan amar ma'ruf, istilah mudahnya. Jadi amar ma'ruf. Meninggalkan segala yang buruk, yang tidak ideal, yang dilarang, disebut dengan nahi mungkar, istilahnya. Nahi mungkar. Jadi kebaikan itu singkatnya cuma dua. Kalau bukan memperbanyak sesuatu yang baik, segala yang disepakati baik, ideal, dari ujung kepala sampai ujung kaki, menatap yang baik-baik, bicara yang baik-baik, melangkahkan kaki ke tempat yang baik, berkreasi yang baik-baik, itu amar ma'ruf. Atau menghindari lawannya, lawan baik buruk, lawan saleh salah. Jangan bicara yang salah, jangan menggunjing, jangan mencela, jangan menatap yang terlarang, jangan melangkah kepada yang tidak bermanfaat. Itu nahi mungkar. Kalau mampu memperbanyak dua hal ini, maka berwujudlah manusia yang ideal, manusia paripurna, khairul insan. Kalau kompak sama-sama mewujudkan itu, kita belajar untuk kompak saling mengingatkan, menjadikan keluarga, kemudian menata kepada arah-arah yang baik, mengajak untuk berjamaah pada kebaikan, maka berubah dari pribadi, personal kepada komunal. Kelompok yang menyatu mengerjakan satu hal disebut dengan umat namanya. Kalau umatnya jadi baik, umat musyawarah, menghimpun teman-teman, saling berbagi, saling mengingatkan, saling mengajak kepada kebaikan, maka dia berubah dari kebaikan personal menjadi kebaikan komunal, jadi khairu ummah. Ya, Quran surah ketiga ayat ke-110, kuntum khairu ummah. Modalnya apa? Ini
Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, pelan-pelan kita beraktivitas kan ada waktunya ya. Ya kan? Sehari akumulasi jadi pekan, pekan akumulasi jadi bulan, bulan akumulasi jadi apa? Tahun. Setahun berapa bulan? 12. Desain 12 bulan ini itu ketetapannya langsung dari Allah. Jadi manusia nggak bisa menambah atau mengurangi jika tidak terjadi keseimbangan dalam pembagian waktu. Maka turunlah Quran surah ke-9 ayat 36. Saya akan sangat lebih fokus di pertemuan kali ini karena waktu kita sedikit terbatas hari ini. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Desain pembagian waktu, kata Allah, sejak aku mencipta langit dan bumi, aku bagi setahun 12 bulan. Baik. Nah, dari 12 bulan ini yang paling menarik, diminta kita mengoptimalkan semua potensi kebaikan yang ada di dalam diri kita. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan nanti ada ayat-ayat lain mengeksplor kita, kalau engkau ingin sukses, optimalkan potensi itu. Ya, ikhtiar yang kuat, bangun tawakal kepada Allah yang tinggi. Fa'idha faraghta fanfad wa ila rabbika faraghab. Jadi kalau ikhtiar kita diimbangi tawakal, nanti satu, memutus kekecewaan karena tahu qadar. Mungkin Allah menetapkan jalan yang terbaik di balik ini semua. Ya kan? Ikhtiar yang maksimal mengoptimalkan kita sampai ke tujuan dengan cepat. Dan ini berkesesuaian dengan rumus fisika kan? Masih ingat di energi potensial rumusnya? MGH kan? M dikali G kemudian dikalikan dengan H kan? EP sama dengan M, massa dikalikan gravitasi kalikan ketinggian height. Kalau kita rubah masanya ke manusia, gravitasinya pijakan yang kuat untuk berikhtiar, heightnya hablum minallah, maka terjadi percepatan. Kalau kita pindahkan ke kinetik, rumusnya kan berubah, setengah M dikalikan V kuadrat kan? Kalau kita ganti ke EK, energi kinetik, setengah M ya, dikalikan V kuadrat. Jadi semakin sedikit usahanya, tapi optimalisasinya tinggi, bergeraknya sedikit, hasilnya banyak, percepatannya nambah. Dan ingat, ini kecepatan bukan kelajuan. Kecepatan ada vektor, ada arahnya. Semua kita ini punya vektor ketika membuat aktivitas. Masih ingat nggak teman-teman? Sholat pertama kita yang ditunaikan tadi apa? Subuh kan? Subuh itu apa artinya? Ada maknanya. Di Islam itu tidak menetapkan nama, hampa makna, mustahil. Selalu ada maknanya. Subuh itu dari kata asbah, sesuatu yang siap dengan rencana yang akan dieksekusi. Orang Arab tidak mengatakan kaifa asbaht, bagaimana kabarmu di pagi ini, kecuali menunjuk kesan begini, hei kabarmu bagaimana di pagi ini, dan sudah punya rencana apa yang akan dilakukan di hari ini. Ya, itu yang dimaksud Quran surah ke-81 ayat 18. Was-subhi idza tanaffas. Dan aku bersumpah kata Allah demi waktu subuh yang semua teratur dengan sempurna yang siap untuk dieksekusi. Jadi matahari pun memulai sinarnya di subuh fajar. Tumbuhan mengeluarkan oksigen dari sejak fajar subuh. Jadi tanafas boleh bergerak. Orang Islam disebut muslim, bangun dari tidur, dia sudah punya rencana kehidupan yang akan dilakukan di hari itu. Jadi Anda bangun tidur, saya, kita, itu sudah ditanya, jam 7 mau ngerjakan apa? Jam 8 ada di mana? Planning hari ini sampai tidur lagi apa? Nah, rencana yang telah kita ukur itu dan kita siapkan, sebelum kita kerjakan dieksekusi, kita bawa menghadap Allah lewat skema sholat. Makanya ada sholat subuh. Kita mintalah dalam sholat supaya rencana ini dimudahkan, disepakati, dan dibimbing oleh Allah agar hasilnya optimal. Ini yang menjadikan para sahabat dulu beraktivitas tuh ke masjid dulu. Nanti pulang dari pekerjaan, ke masjid lagi mampir, baru ke rumah. Karena itu aura yang dibawa ke rumah itu auranya aura masjid. Dan masjid kan tenang. Anda kan di jalan ketemu orang singgungan dengan mobil, dengan kendaraan lain. Kadang-kadang emosi meningkat, sudah di kantor banyak masalah, di jalan penuh problem. Terakumulasi, yang kena anak. Dah nunggu 8 jam bikin karya, digambar, tulis ayahnya I love you. Nyampe ke rumah, ayah diam kamu. Hah? Capek nih. Kan? Anda ke rumah itu jadi ayah, bukan jadi direktur. Bukan jadi bos. Saya juga ke rumah gak jadi ustad. Saya pulang ke rumah, anak saya tuh butuh ayahnya. Dia gak manggil saya ustad. Belum pernah dalam sejarah kehidupan saya pulang nyampe rumah, ustad. Gak pernah.
Mereka panggil Buya. Saya terbang jauh 10 hari. Itu penerbangan paling panjang kemarin ketika saya ke Amerika. Setahun bayangin tuh. Tahun 2002 nyampe 2023. Anak saya udah nunggu rupanya. Pulang malam ditunggu teman-teman. Bayangin anak mau 2 tahun di bulan ini tuh. Anak yang keempat masih baru mau 2 tahun, nunggu. Begitu saya nyampe rumah, Buya lari. Hei, ada apa kabarnya? Buya bertanya-tanya. Saya bilang apa lagi nih? Tapi dia ingin ayahnya. Dia ingin ustad. Dia bukan ingin ustad. Ya kalau kita pulang main kuda-kudaan, tengah malam main kuda-kudaan, main mobil-mobilan. Subuh itulah subuh, sederhana tapi bermakna. Dari sekian sholat yang pernah kita tunaikan, apakah ada implementasi kehidupan yang pernah diterapkan? Ini poinnya teman-teman. Nah jadi dari 12 bulan itu selalu ada desainnya, selalu ada keteraturannya. Muslim itu teratur. Jadi Muslim itu jadi pribadi yang teratur, pribadi yang cerdas, pribadi yang tertata. Faiza faraghta fansab, terukur aktivitasnya. Selesai ini siapkan lagi, selesai ini siapkan lagi. Nah, pengingat saja dari 12 bulan itu ada desain 4 bulan. Minha arba'atun hurum. Desain ini khusus untuk melatih kita pada amalan yang kedua nih, nahi mungkar. Untuk membentuk pribadi yang ideal. Ya. Kalau anak-anak nggak apa-apa, ya nggak ada masalah. Saya senang dengan anak-anak. Mereka punya bahasa dan energinya masing-masing. Yang problem yang bapak-bapak kekanak-kanakan. Nggak apa-apa. Balik sini. Jadi 4 bulan ini desainnya nahi mungkar. Melatih pribadi kita untuk mampu mengendalikan diri dari ujung kepala sampai ujung kaki, menekan potensi salah sehingga yang muncul soleh. Nah 4 bulan ini ketika tiba di waktunya, maka pahala amalan ini bisa lebih tinggi daripada yang ini. Jadi Anda, saya, kita sholat misalnya di bulan ini ada pahala. Ya, value-nya itu 10 nilainya. Ya, kalau kita bicara akhirat namanya nilainya pahala ya, yang kita kenal ajrun, hasanah namanya. Nggak kelihatan sekarang. Nanti saat akan meninggal ditampakkan. Ya, jadi saat akan meninggal, kenapa ada orang saat akan meninggal senyum gitu kan? Ya kan? Dia bahagia, baca Quran, ditampakkan kebiasaan baiknya, ditampakkan ujungnya dan pahalanya. Ya. Nanti saat kembali ke akhirat, hakiki diberikan. Jadi ada ilmu yakin sekarang diberitahu, ainal yakin ditampakkan saat sakaratul maut, hakul yakin dialami saat berpulang. Ya. Jadi kalau ingin segera tampak ya nggak apa-apa, itu pilihan ya. Tapi kan sesuai ajal gitu ya. Nah ini 4 bulan ini, kalau kita kerjakan, saya sholat dapat pahala 10 kebaikan. Itu ada di Quran surah ke-6, Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang menunaikan perbuatan baik yang punya nilai pahala, dia dapat 10 poinnya. Sholat disebut hasanah di Quran. Termasuk hasanah. Quran surah ke-11, Hud ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Jadi kalau kita salat ada pahalanya. Pahala ini bekal saat pulang ke akhirat nanti. 10 itu begini. 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun. Demikian selanjutnya. Tapi kalau kita ada di satu di antara 4 bulan ini, maaf, lihat handphone. Mau lihat YouTube ceramah. Tiba-tiba ada iklan yang nggak pantas. Algoritma itu berputar misalnya. Lalu Anda skip tuh, palingkan, ganti. Dengan niat menghindari maksiat. Itu pahalanya 2 kali lipat dibanding hari biasa. Kalikan 2. Jadi menghindari maksiat itu sesuatu yang salah. Bukan cuma menghindarkan kita pada keburukan. Itu ada nilai, dihargai, diapresiasi oleh Tuhan. Allah tuh menyayangi. Makanya di ayat Quran surah kedua, ayat 222 itu disebut sosok yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu senang pada orang-orang yang sering mengoreksi diri menghindari perbuatan maksiat. Mau melangkah nih, ada tempat yang salah, gak usah ke sini lah, ke tempat lain saja. Nah itu ketika dia berpindah ada pahalanya. Ada orang bikin hoax, ya, bikin berita, terpancing untuk ikut, lalu Anda tahan misalnya, gak jadi, Anda tinggalkan, ada pahalanya. Dan pahala di waktu itu 2 kali lipat.
Nah, yang 4 bulan ini nanti dirinci dalam hadis, misalnya Sahih Muslim, karya Imam Muslim, nomor hadis 1679. Riwayat sahabatnya namanya Abu Bakrah, dikenal dengan Nafi'. Saya baca cepat. Fokus teman-teman, saya tidak bermaksud mengajari, hanya sharing atas apa yang disampaikan oleh Nabi dan beberapa ulama-ulama kita. Qala Rasulullah SAW. Nabi SAW telah menyampaikan pesan mendalam. Inna zamana qad istadara kahayatih. Yauma khalaqas samawati wal ard. Kata Nabi, Allah itu sedang mencipta langit dan bumi, sudah mendesain waktu akan berputar begitu saja. Jadi sekarang siang nih, mau jam 11. Besok pun akan ketemu ke situ lagi. Pagi ketemu lagi, pagi. Malam ketemu lagi, malam. Jadi kalau kita nggak isi dengan baik, maka waktu hanya akan berputar begitu saja. Waktunya kan sama, begitu. Yang merubah kan suasananya. Suasana itu kan berdasar pada tindakan kita. Kitanya kreatif, terjadi perubahan. Zaman dulu tidak sama dengan sekarang. Kenapa keadaannya berubah? Bukan waktunya berubah. Kreativitas manusianya yang tidak sama. Sehingga melahirkan karya yang berbeda. Maka kalau Anda ingin menjadi pribadi, kata Nabi, yang sukses, yang baik, isi waktu dengan karya-karya yang gemilang. Punya persiapan. Waktu ini desainnya. Ini yang ingin dicapai. Goalnya apa? Kalau perlu sampai akhirat, turunkan konsepnya. Di Islam itu nggak nanggung. Kalau pengen sukses, ambil yang paling tinggi. Sehingga effortnya lebih tinggi, nyangkutnya jelas. Kalau nggak sampai di atas, jelas. Mungkin di bawahnya sedikit. Ada mahasiswa, kalau dia berharap IPK-nya 4, maka kan usahanya akan lebih tinggi kan? Lebih kuat mencapai itu. Kalaupun nggak nyampe kan 3,9, 3,8. Kalau targetnya cuma 2,75, nyangkutnya di 2,5. Nah, kata Quran, kalau Anda bikin visi yang panjang. Quran surah ke-59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan baik-baik, ini indah sekali. Dan nggak ditemukan dimanapun. Kalau Anda mau mapping, bikin planning kegiatan, kata Quran, turunkan semua dimensi kehidupannya. Oke, sekarang kita ada di dunia. Dan ini kita akan tinggalkan kan? Bahkan diumumkan loh, terdengar di telinga. Ya kan? Kalau si Fulan duluan pulang, kan diumumkannya telah meninggal dunia kan? Oke? Berarti ini akan ditinggalkan kan? Dan itu pasti sifatnya. Ya, sesuai dengan ajal namanya. Waktunya tiba, maka di situ kita akan berpulang. Dan gak bisa milih. Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia, bahkan umat, bahkan generasi berganti itu punya masa hidup. Kalau sudah tiba, dia berpulang, gak bisa dimundurkan atau dimajukan. Jadi bisa saja terjadi, Anda misalnya duluan, saya belakangan, mungkin. Ya, atau ditukar, ya kan? Saya belakangan, Anda duluan, kan mungkin juga terjadi gitu ya. Ya intinya kita meninggalkan dunia ya. Baik. Oke, sekarang dari dunia pindah kemana? Baik, ke barzakh ya. Tempatnya disebut kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Pindah ke kubur. Ya. Oh, hati-hati. Dunia yang kita alami real, bukan sinetron berkepanjangan. Ingat ya. Awas. Dari kubur kemana? Akhirat kan ujungnya. Berarti ada 3 alam yang kita lalui. Nah di akhirat ini karena akhir tuh ujung sesuatu. Tapi kalau ujung tidak ada awalnya lagi. Itu tembok ya. Kalau nggak ada setelah itu space lagi. Murni akhir itu tambah tak di ujungnya. Namanya akhirat. Jelas? Maka ketika disebut akhirat artinya ini ujung sesuatu. Ujung tempat kehidupan. Setelah ini nggak ada lagi yang lain. Dunia meninggal masih ada ini barzakh. Barzakh itu pemisah di antara dua. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Oke? Di barzakh tidak akan abadi. Bangkit, ya kan? Kemudian pindah. Di sini yang abadi. Jadi kalau ada status di sini itu akan selalu berganti. Makanya tiap hari bisa update status kan? Karena berubah. Ya, status sosial bisa berubah. Ya kan? Hari ini cukup, besok kaya. Besok kaya, selanjutnya bisa cukup.
Hari ini punya jabatan, begitu purna selesai, berganti datang yang lain. Karena itu kehidupan di dunia disebut dengan khalifah. Dari kata khalafa, sesuatu yang saling menggantikan. Ayah selesai, datang anaknya. Anak selesai, datang cucunya. Jabatan selesai, nggak ada yang abadi. Karena dibatasi, pasti akan ada yang menggantikan. Kaya juga begitu, selesai. Paling tidak sepakat di garis kematian, wafat. Oke? Baik. Dan nanti ada ilmunya sendiri nih. Pindah ke sini, bekalnya sudah berbeda. Karena itu meninggalkan ini, hukum alam, hukum tempat itu kan pindah tempat, pindah hukum kan? Oke. Kita sekarang ada di Indonesia, mau ke Malaysia. Kalau sudah ke Malaysia yang dipakai hukum apa? Malaysia. Pindah tempat, pindah hukum. Dari Malaysia mau ke Amerika, hukum Malaysia berhenti, hukum Amerika yang berlaku. Jadi inter dunia saja hukumnya berbeda. Sekarang kita mau meninggalkan dunia, pengen pakai hukum yang sama, mustahil. Karena itu semua barang-barang dunia itu selesai saat di dunia. Dibawa ke kubur aja nggak laku kok. Anda mau bawa di kubur pakai iPhone yang 14 yang baru supaya bisa miss call. Teman di luar nggak bisa, tetap aja rusak habis. Pakaian ganti. Terus hukum dunia nggak berlaku. Sekarang punya rumah, berapa Anda punya rumah? Berapa meter paling luas? Berapa hektar punya taman? Kekuburan 2 kali sekian, selesai. Bukan berarti nggak boleh selama di dunia, silahkan. Tapi value-nya, naikkan value-nya supaya nanti memberikan nilai ke sini. Silahkan pakai hukum dunia di sini, gunakan value akhirat sehingga ketika pindah kita punya bekal. Puncaknya di sini. Cuman 2 pilihannya. Kalau bukan di tempat kenikmatan darun naim, surga, atau di tempat kenestapaan neraka. Cepat. Wal tanzur, kembali ke Quran surah ke-59 ayat 18. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan ayat ini dibuka dengan kata iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Sedikit ya. Hei semua orang yang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan kalian mesti punya visi hidup yang panjang. Jadi ternyata teman-teman, jadi orang yang muslim beriman itu adalah orang yang visioner. Di semua konsep kehidupan kita, even sekarang kita hidup di dunia, harus visioner. Ya, di antara visi itu jangan tanggung kata Allah, turunkan skemanya dari yang paling tinggi. Wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Ghad itu akhirat. Jadi kalau mau bikin kegiatan kata Allah, ya, ini bagus sekali desainnya dan tentu sempurna karena dari Allah. Turunkan dulu tempat yang terakhirnya, goal itu turunkan yang paling tingginya dulu. Kita kan terakhir di sini kan, insya Allah ya. Baik, insya Allah ya. Siapa yang mau ke surga? Alhamdulillah. Surga itu ada 8 tingkat. Paling tinggi surga Firdaus. Siapa yang mau ke Firdaus? Nah, gitu ya. Jadi gini, kata Quran, kalau pilih dan menempatkan sesuatu, tempatkan yang paling tinggi. Jadi kalau kita tempatkan di Firdaus, nyangkutnya kan jelas ya. Paling tidak surga standar kan. Yang nikmatnya juga sudah nikmat ya. Tapi kalau Anda katakan, ya yang penting masuk surga lah, nggak usah tinggi-tinggi amat ya. Si amat aja nggak tinggi bisa kan. Anda pilih yang biasa. Tapi kalau nggak nyampe situ, di mana nanti nunggunya? Ya kan? Oke, maka ini turunkan surga Firdaus. Nanti Firdaus amalannya apa? Beruntungnya, berbahagianya sebagai muslim, di Islam tuh lengkap semuanya. Petunjuknya lengkap. Tidak ada satupun aktivitas kecuali ada petunjuknya. Tidak ada satupun kejadian, pekerjaan, tempat kecuali ada petunjuknya. Silahkan Anda bandingkan dengan manapun. Ini menunjukkan kebenaran dalam Islam. Gak mungkin bisa memberikan petunjuk dengan tepat di setiap tempat aktivitas yang kita lalui kecuali siapa? Yang mendesainnya. Kan ada fitrah kemanusiaan, hanya manusia yang bisa melakukan itu. Tapi kalau nggak bisa dikerjakan, berarti manusia lemah di situ. Harus ada yang lain yang mendesain itu. Allah telah menyiapkan segalanya buat dari Firdaus. Turunlah Quran surah ke-23 ayat 1 sampai 9. Penghuni surga Firdaus itu apa saja? Dan yang dijelaskan bukan profesinya, tapi karakternya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati sa'ilun. Penghuni surga Firdaus itu ternyata pertama orang yang membangun hubungan baik dengan Allah. Oh, Anda pengen ke surga Firdaus, yang punya Allah, punya hubungan gak baik sama Allah, gimana mau masuk?
membangun hubungan baik dengan Allah, caranya disebut dengan sholat. Skemanya di sholat. Maka mulai sekarang, kita mesti mendalami ini, karena ini pangkal dari semua kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Kemudian yang kedua apa? Contoh. Maaf ya, Anda mau jadi apapun silahkan. Pengusaha, boleh. Pebisnis, oke. Diplomat, birokrat, ilmuwan, silahkan. Kan semua tidak menghalangi untuk punya hubungan baik dengan Allah kan? Sholat silahkan. Kemudian walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, pada yang tidak penting tinggalkan. Obrolan yang tidak penting, hal yang tidak penting, yang nggak bermanfaat, itu ini kalau pengen ke sini. Turunkan sampai ke bawah. Nah, di antara latihannya lagi apa? Ini. Kalau ada latihannya nahi mungkar, meninggalkan yang tidak penting, yang tidak bermanfaat, tepat di 4 bulan ini, pahalanya 2 kali lipat. 4 bulan ini kata Nabi, maaf, talata mutawaliyat. Isi waktu dengan benar selama 12 bulan. Jangan ada waktu yang kosong yang sia-sia, pesan Nabi. Siapkan visi sampai ke akhirat yang paling tinggi, sukses dunia, alam kubur baik, akhirat tenang. Latihan 4 bulan utama. Talata mutawaliyat, 3 berurutan. Bulan ke-11 Dzulqa'dah. Bulan ke-12 Dzulhijjah. Makanya orang haji banyak mengoreksi diri. Ketiga Al-Muharram, bulan pertama. Ingat, ada haram, ada muharram, ada al-muharram, itu beda. Muharram itu perbuatannya. Mencuri muharram. Hukumnya haram. Waktu meninggalkan hal yang dilarang al-muharram. Jelas? Oke. Satu lagi apa? Rajab. Wa Rajabun Mudhar syahrun baina Jumada wa Sya'ban. Bulan Rajab yang letaknya di antara bulan 6 dan bulan 8, Jumada dan Sya'ban. Sekarang kita berada di bulan itu, di pertengahannya. Kita ada di Rajab. Jadi Rajab itu, maaf, bulan evaluasi. Bulan mengoreksi diri, bulan muhasabah. Dan Quran itu kalau ngajak muhasabah, itu jangan tunjuk orang dulu. Ternyata tidak keluar. Ke dalam dulu konsepnya. Ke dalam. Maka kita mulai koreksi ke dalam dengan turunnya Quran surah ke-66 ayat yang ke-6. Kita bahas dari sini pembahasan utama kita. Nanti baru masuk ke materi yang saya akan buatkan kurikulumnya sampai akhir tahun ini. Jadi insya Allah pembelajaran kita akan tersambung, berkelanjutan sampai dengan akhir tahun. Supaya Anda tahu kalau mau belajar di sini, dengan saya kajiannya apa gitu. Nanti saya akan berikan resumnya, supaya juga ada catatan yang bisa dibawa. Ya, selain nanti terdokumentasikan lewat video yang mungkin bisa diakses kembali. Baik, saya mulai teman-teman dengan Quran surah ke-66 ayat 6 dulu. Ini dasar pengantarnya hari ini, setelah itu masuk ke kurikulumnya. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Gak apa-apa, sudah. Nah, ini aja. Gak apa. Oke. Quran surah 66 ayat yang ke-6. Sudah? Ya ayyuhalladzina amanu. Hai semua orang yang menyatakan telah beriman. Pelan-pelan ya. Kalau ada ayat Quran dibuka dengan kata ya di depannya, disebutkan sebanyak 361 kali dalam Al-Quran. Artinya panggilan ini mencakup semua tanpa kecuali. Tak peduli sedang merasa lemah iman, futur, ataupun kuat iman. Ya, indikasinya iman itu begini standarnya. Lihat, dicek, bisa dicek di sholat. Ya, dari panggilannya saja. Subuh tadi jam berapa? 4:30 gampang ya. 4:35, oke kita ambil. 4:35. Ini nanti standar ngujinya ada di Quran surah ke-4 ayat 103, ditafsir di Quran surah ke-8 ayat kedua. Ini cara ngujinya ini, cara ngukur iman sedang kuat, standar atau tinggi. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Quran surah ke-4 di akhir ayat 103. Orang beriman itu pasti tahu waktu salat. Nah, nanti untuk ngecek imannya bagaimana? Quran surah 8 ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Insan beriman itu untuk mengecek ada sinyal iman atau tidak, kata Allah akan disebutkan nama Allah. Nanti ada konfirmasi di imannya, getaran. Nah, karena itu disebutkanlah dalam sehari nama Allah diperdengarkan ke telinga. Bahasa Arab telinga itu udhun.
Jamaknya disebut adzan. Adzan itu dari kata udhun, artinya telinga. Kenapa adzan disebut adzan? Karena diperdengarkan langsung lafaz Allah pada orang-orang yang masih memiliki pendengaran, punya telinga. 5 kali dalam sehari untuk ngecek iman. Karena nanti ada yang paginya beriman, sorenya sudah lemah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh. Jelasin ya? Mas Cuping kalau lagi adzan kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh. Nanti kalau ada iman, getaran tuh ada. Terkonfirmasi, ya Allah sudah adzan. Nah, pernah dengar itu gak? Ya, adzan subuh 4.35. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun kita. Ya Allah sudah adzan. Nah, itu punya iman, kualitasnya standar. Iman standar. Ya, pas dipanggil, pas respon. Ya kan? Anda kerja jam 7, datang ke kantor jam 7, standar kan? Tapi ada orang yang 4.35, jam 4 itu sudah bangun, menjemput dan menunggu panggilan itu. Ya. Itu konfirmasi iman. Ya. Sebaliknya, jam 4 dipanggil, 4.35, baru sadar 5.34. Tuh. Atau bahkan gak ada respon, tapi penolakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa sih ini? Kecilin toanya. Ya? Nah, ini menunjukkan iman bermasalah. Jelas? Dan kita doakan. Begitu responnya. Quran mengajak mendoakan loh. Bukan mencela loh. Saya mencari ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas yang menunjukkan celaan. Gak saya temukan. Responnya indah. Nih ya. Fir'aun tuh. Fir'aunnya. Kebayang gak? Fir'aunnya. Hobi bunuh orang, ngaku Tuhan, tindakan zalim dan sebagainya. Tetap kalimatnya indah. Quran surah 20 ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun. Fir'aun itu bukan orangnya, tapi jabatan yang melekat kepadanya. Tuh lihat ya, ada orang salah menyalahgunakan wewenang jabatan. Oleh Allah dilarang mengeksplorasi dan mencela orangnya. Bukan namanya yang salah, perilakunya yang keliru. Jangan karena perilaku salah Anda cela namanya. Karena boleh jadi ada orang dengan nama yang sama tidak berbuat demikian. Dan nama Fir'aun gak pernah diungkap di Quran. Siapa sesungguhnya? Jabatannya saja Faraoh, bahasa Arabnya Fir'aun. Ya kan? Memberikan kesan bahwa di kemudian hari akan ditemukan potensi-potensi penyimpangan dari jabatan. Kalau ada yang demikian, engkau datang ingatkan. Bukan untuk menurunkan, tapi mengingatkan supaya jabatan dikembalikan kepada relnya yang benar. Dan dengan apa? Qaulan layyina, dengan yang lembut. Sentuh hatinya, kata Allah. Ya, sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu untuk. Ya minimal dia sadar, kata Allah itu. Sadar, dia mengerti. Ya, balik sini. Nah, ini iman standar, iman kuat, iman bagus. Salat. Balik teman-teman, kembalikan. Fokus baik-baik. Nah, di bulan Rajab ini bukan hanya sekedar salatnya yang penting. Tapi evaluasi dirinya dimulai dari apa? Dari panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai semua yang punya iman. Mungkin saat diseru ini, bahkan di antara kita semua, dan tidak perlu saling mengecilkan. Mungkin ukuran salatnya ada yang dari awal bangun, ada yang nunggu azan, ada yang sedang lemah iman. Ketika mau sholat, ketika tidak. Sayangnya Allah kepada kita, Allah gak bedakan di bulan ini. Panggil semua. Aku gak peduli engkau memvonis dirimu lemah iman, datang padaku, aku kuatkan imanmu. Aku gak peduli engkau banyak maksiat, datang taubat, aku cintai engkau. Itu jelas loh ayatnya, hadisnya. Maka dimulai dari apa? Semua yang punya iman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Perbaiki diri dan keluargamu. Diri plus keluarga. Jadi bulan ini adalah bulan evaluasi, bulan duduk bersama, bulan untuk mengoreksi diri, introspeksi, dan bulan untuk mendudukkan keluarga menjadi keluarga yang ideal dan baik. Pertanyaan saya, pernah nggak duduk bersama keluarga untuk sama-sama saling menilai, mengoreksi, meluruskan, membangun visi yang baik lagi? Nah, ini momentumnya. Tolong tunjukkan pada saya, di buku mana Anda temukan, memberikan kesempatan waktu yang rinci, detil dengan petunjuknya, membagi waktu yang menerangkan kita menjadi pribadi baik, plus juga membawa keluarga pada kebaikan. Tunjukkan pada saya.
Anda nggak akan temukan. Yang ada cuma konsep yang pandangan parsial sifatnya. Belum tentu bagi si B baik, bagi si A mungkin. Tapi Allah membawa kita pada suasana yang indah. Hei, kamu mungkin sebagai pribadi unggul. Coba lihat keluargamu. Kamu mungkin champion di perusahaan. Di rumah nggak ada kebahagiaan. Atau mungkin di rumah bahagia. Tapi di masalah selalu muncul. Di pekerjaan, di kehidupan sosial, pada pribadi. Mungkin yang salah bukan orang. Yang salah mungkin dirimu sendiri yang belum kau koreksi. Ketika Anda berdiri dan ada orang lain lewat, dia tidak menyapa. Yang salah bukan dia yang tidak menyapa. Yang salah Anda yang menyimpulkan dia sombong. Boleh jadi dia sedang buru-buru, dia sedang sakit gigi, gak bisa nyapa. Kan demikian. Tapi karena kesimpulannya yang hadir dari pribadinya bahwa dia tidak menyapa, dia sombong, jadilah kemudian bahan-bahan perselisihan. Maka coba dudukan dirimu, kata Allah. Dan ajak keluargamu. Nah, ini yang coba kita akan turunkan pelan-pelan. Bagaimana konsep muhasabah diri yang baik plus menyertakan keluarga di dalamnya. Dari segi waktunya sampai detil pelaksanaannya. Kita mulai dengan Quran surah ke-51 ayat 18. Keutamaannya ditemukan, keutamaannya ada di Quran surah ketiga ayat 17. Wah, ini musyawarah sesungguhnya nih. Sakinah, mawaddah dan rahmah. Ya bukan cuma istrinya namanya Sakinah, ya kan? Anaknya namanya Mawaddah, adiknya namanya Rahmah, bukan itu juga. Ya kalau kita nggak terapkan ini, belum tentu tenang di rumah tangga. Ya. Ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Kaya tapi tenang.